Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Cindy Rani, SPOG KFER, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Selamat pagi, Dokter Cindy, apa kabar? Ya, selamat pagi Pak Raden, selamat pagi teman-teman semua yang hadir di sini. Selamat pagi juga. Kalau Pak Raden kumisan ya, Dok? Iya, Mas Radennya. Oke, oke, Dokter Cindy. Sebelum kita bahas tentang keguguran, kita akan bahas beberapa mitos fakta seputar kehamilan dan juga mungkin relate ke keguguran juga Iya, gitu ya. iya. Kita lihat yang pertama nih, Dok, ya. Katanya kalau ibu hamil ini nggak boleh melihara kucing. Nah, kalau aku baca-baca di artikel ya, Dok ya. Nggak tahu sih, maksudnya ini fakta nanti coba dijawab sama dokter Cindy ya. Antara si kucingnya pembawa sesuatu Iya. atau bulunya, atau sebenarnya pas lagi bersihin kotorannya bisa jadi kan ya, kok tidak hanya kotoran kucing ya, kotoran manusia, kotoran manapun pasti ada ya bakteri, kuman dan segala macamnya. Nah, betul nggak sih, Dok, kalau ibu hamil ini nggak boleh pelihara kucing? Tolong diluruskan ini, Dok. Ya. Gimana nih? Masalahnya bukan di peliharanya, pelihara kucing nggak masalah, Ah, tapi kita mm, nggak boleh terpapar dengan parasit toksoplasma Pak yang menyebabkan ah, keguguran ya, ataupun kelainan mm. pada janin, kelainan berat, dia bersifat letal sehingga akhirnya keguguran gitu kan. Nah kelainannya ini kan disebabkan oleh parasit toksoplasma namanya. Nah toksoplasma ini spesialnya ini dia adalah berkembangnya di kotoran kucing. Oh, Nah, oke. dia itu berada pada stadium blastokista namanya, blastokisnya. Nah, itu dia akan ngendon di kotoran kucing ataupun kadang-kadang pada kotoran sapi karena dia eh, sifat asamnya kotoran kucing itu yang paling cocok untuk berkembangnya parasit blastokista dari toksoplasma ini. Nah, sehingga bukan masalah dipelihara. Kalau kita berada di lingkungan yang banyak kotoran kucingnya, kotoran kucing akan menjadi kering, kemudian dia akan apa artinya? Ya kadang-kadang mereka bilang menempel di bulu kucing. Ya pokoknya itu adalah kotoran yang menjadi kering kemudian menempel entah di bulu kucing, entah di bulu atau di sofa kita, di lain tempat-tempat lain yang membuat kita terpapar dengan parasit toksoplasma tadi. Jadi kalau dibilang pelihara, mungkin aja dia nggak pelihara, tapi berada di lingkungan yang parasit Oh. toksoplasmanya tinggi. Dan karena spesifiknya nih, kita udah tanya sama dokter-dokter hewan bahwa oh iya memang paling sering pada kotoran kucing. Gitu. Oke, jadi permasalahannya bukan di kucingnya ya, tapi kalau akhirnya terkena reaksi dari si toksoplasma ini sendiri dari kotoran kucing. Even if dia nggak pelihara pun, kalau dia ada di lingkungan atau lagi main kemana gitu ya, ternyata terpapar toksoplasmanya ini dari kotoran kucing atau kotoran sapi ya, tadi dokter juga Ya, menyebut, sangat itu juga jarang bisa tapi memengaruhi kehamilannya. pasien itu Jadi kucing. sekali lagi ya pemirsa ya, bukan kucingnya, tapi reaksi dari toksoplasma dari kotorannya. Jadi sebisa mungkin menghindari kotorannya. Kalau Anda punya kucing di rumah, minta tolong Pak Su ya yang membersihkan. Gitu ya. Tapi Oke, pasien Dok ya, terjawab ya mitos yang pertama gitu. Kita yang kedua nih, Dok. Katanya ibu hamil kan 2 orang. Harus makan 2 porsi juga nih. Nah, gimana tuh, Dok? Sementara kalau orang hamil kan biasanya mau makan aja mau makan gitu, Dok. Gimana tuh, Dok? ya, ini mengenai gizi. Jadi mengenai gizi dalam kehamilan ini paling menarik Pak, karena selalu orang bilang Ya. kali 2 porsi. Tapi what kind of portion yang harus kita berikan kan? Kita nggak boleh kasih 2 porsi, tapi kualitas makanannya buruk. Jadi tujuan kita selama Mm-mm. hamil kita akan meningkatkan nutrisi pada ibu hamil. Target berat badan kita Mm-mm. selama hamil naiknya sekitar 12 kilo Pak, sampai 15 kilogram. Oh. Itu cukup selama kehamilan. Dan biasanya nggak usah khawatir dengan kalau belum naik berat badan selama 4 bulan awal. Karena kadang-kadang pasien itu Mm. akan merasa khawatir bahwa loh kok saya udah hamil 4 bulan, 5 bulan berat badan saya belum naik-naik. Terus belum lagi orang akan cenderung dibikin khawatir dengan kata-kata kok kehamilannya kecil ya, nggak kelihatan ya, sehingga orang hamil muda jadi khawatir, jadi Ah. membicarakan atau membingungkan sesuatu yang tidak perlu dibingungkan, ya, karena dia akan naik berat badan itu biasanya di kehamilan bulan keempat, kelima, keenam sampai seterusnya. Dan target kita berat badan nggak naik banyak-banyak, kita cukup perlu naik berat badan sekitar 10, 12 sampai maksimal 15 kilo itu udah cukup, udah baik untuk mendapatkan nutrisi yang baik untuk orang hamil Hmm. selama kehamilan.
Dan juga perlu Oke, tadi jadi sedikit bukan porsinya, ya, bukan tapi porsinya, kecukupan kualitasnya. gizinya ya dok ya? Ya betul, kualitasnya. Tentu kebutuhan proteinnya akan meningkat, serat dan buahnya kita perhatikan gitu. Oke, jadi pemirsa ya, dicatat ya. Bukan porsinya ya, biasanya porsinya satu terus tiba-tiba ada dua. Tapi kalau Itu super mie, kuantitas ya, dua-duanya super tapi mie, kita lebih, percuma. Dua-duanya super mie ya nggak ada dok, kualitasnya. ya berarti lebih ke kualitasnya ya. Iya. Nutrisinya, gizinya harus seimbang gitu ya, supaya si ibu dan calon bayi atau jadinya juga tetap ternutrisi dengan baik. Oke, Mungkin kita boleh lanjut yang ketiga saya nih dok. tambahkan sedikit. Wah, ini sering juga nih dok. Sampai antipatis 9 bulan ke depan, no way for nanas gitu ya. Ya. Aduh, ini kayaknya udah mainstream banget ya dok ya. Maksudnya kayak udah Sebenarnya- ngena banget gitu. Kalau hamil nggak boleh makan nanas, nanti Iya. kamu keguguran gitu. Gimana tuh dok? Sebenarnya nggak apa-apa Pak. Jadi kita kan kehamilan Oh, nggak kita apa-apa. atau rahim kita itu kan berbeda. Saluran reproduksi sama saluran pencernaan kita kan berbeda. Yang akan diserap kan adalah gizi dari si nanas tersebut. Nanas kan banyak mengandung vitamin C sebetulnya. Jadi gizinya dari nanas nggak apa-apa. Nah kemudian nanas itu juga mengandung enzim yang kalau kita bikin steak, kita masak ayam, rendang, apapun kita berikan nanas, dagingnya akan jadi lunak. Tapi tidak demikian dengan rahim kita, Pak. Rahim kita tuh ada berada di luar, bukan di dalam ususnya. Usus aja nggak kenapa-napa, masa rahimnya juga jadi lunak? Memangnya daging sapi, daging ini steak, enggak kan? Jadi nanas itu kayak mitos-mitos kita seperti nanas, kambing, duren. Kita nggak boleh makan sate kambing, nggak boleh makan duren, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan sayuran mentah. Itu semua adalah mitos-mitos yang salah di masyarakat. Semua itu kan kadang-kadang adalah pemikiran bahwa ya tadi seperti nanas adalah, oh ini nanas bisa bikin lembek. Kalau lembek nanti kandungan saya jadi lemah gitu. Saya rasa itu wajar Pak. Dan kalau kita bisa makan nanas bisa bikin keguguran, saya rasa nggak banyak tempat-tempat orang perlu melakukan menggugurkan. Tinggal makan nanas keluar. Jadi aman Pak. Oke ya. Jadi intinya pemirsa, beda ya jalur hamil sama jalur pencernaan. Iya. Bukannya si janin itu ada di usus ya. Bukan ya, yang dilewati makanan bukan gitu ya. Jadi memang beda. Jadi mau makan nanas, duren gitu ya, sate-satean itu boleh, tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, nanas tetap boleh gitu ya. Oke, jadi aman ya yang Aman. pecinta nanas gitu ya, nanas lovers Aman. tetap aman gitu ya. Oke, yang selanjutnya sauna dok. Nah ini juga nih, kadang-kadang kan kita ada juga para ibu hamil yang suka saunaan, udah kayak kan sering ngerasa gak enak badan gitu, enaknya kayaknya sauna nih, tapi kan lagi hamil nggak boleh katanya. Gimana Iya, tuh dok? kalau sauna juga sebenarnya kan nggak masalah Pak. Kalau sauna dalam jangka waktu sekitar 15 menit, 30 menit, asal nggak terlalu heat ya. Saya rasa wajar. Yang kita takutkan pada saat sauna itu orangnya akan dehidrasi. Karena pada saat panas sekali gitu kan kita berkeringat, keringat sangat banyak dan berlebihan. Takutnya dehidrasi. Kalau dehidrasi kemudian akan terjadi kekurangan elektrolit. Nah, itu yang kita khawatirkan pada ibu hamil, sedangkan mungkin si ibu hamil ini dalam keadaan susah makan sehingga dia elektrolitnya lagi terganggu, muntah-muntah. Itu kan elektrolit ya, kadar natrium, kalium. Nah, paling gampang memang kita minum Oralit atau minuman-minuman elektrolit lainnya kan banyak sekali itu, merek-merek Pocari Sweat, Hydrocodone dan macam-macam lah. Itu boleh gitu diberikan. Nah, sauna itu kadang-kadang juga berada di lingkungan yang tertutup. Dia tertutup sehingga kadang-kadang kita masuk aja udah engap. Kita napas aja udah sesak napas padahal tidak dalam keadaan hamil. Nah, bagaimana kalau lagi hamil dia akan lebih engap. Tapi kalau selama dia masih cuma mau sauna sekedar fun, berkeringat 10-15 menit, saya rasa itu masih aman. Jadi ingat prinsip bahwa hamil bukan sakit. Hamil kita tetap bisa melakukan kegiatan seperti biasa, seperti sehari-hari aja, tapi tentu dengan limitasi-limitasi tertentu. Alias jangan over gitu ya. Hamil Ya, bukan sakit. karena kan Mbak. kayaknya terlanjur ya dok ya, di masyarakat itu kalau hamil tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh, banyak ini pantangannya Iya, ya. itu dia, makanya Sementara ya berusaha. sebenarnya sih bisa beraktivitas seperti biasa, cuman kan kita ya sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita sewaktu hamil gitu ya. Jadi bukan pantangannya tapi lebih penyesuaian lah, penyeimbangan ketika kita lagi hamil gitu ya. Oke, yang terakhir dok, ini para coffee lovers juga nih, katanya nggak boleh minum kopi, kafein bisa menyebabkan keguguran. Nah, ya tergantung ya berapa liter kopi yang diminum seharinya gitu ya dok. Atau gimana tuh dok? Betul Pak, ini sering sekali dipertanyakan dan dibahas. Kebetulan juga saya coffee lover Pak, dan selama hamil anak 4 saya minum kopi terus setiap saat. Mesti jadi iklan kopi saya.
Nah, jadi gini, ada banyak penelitian mengenai kopi, Pak, mengenai kopi. Ini perlu dibahas benar dan kalau perlu dipahami dengan benar-benar kepada para pemirsa dia yang kebetulan di ITV ini berhasil mendengarkan. Karena penelitian itu banyak. Jadi satu, batasan minum kopi adalah 30 mg kafein per hari. Nah, tujuannya kenapa dibatasi? Supaya kita masih mendapatkan tidur yang cukup sekitar 6-8 jam per hari. Yang kita nggak mau adalah kalau kita minum kopi kebanyakan, kita sulit tidur, maka kita kurang istirahat. Kalau kita kurang istirahat, maka gizi kita tidak baik. Asupan kalori kita menjadi habis dong kalau kita nggak tidur kan kita gizinya jadi nggak baik, kalori kita habis. Nah, sehingga kalau kalori kita habis, pertambahan berat badan ibu menjadi nggak bagus. Kalau pertambahan berat badan ibu nggak bagus, nanti bayinya gizinya kurang. Jadi urusannya kopi sama kurang tidur, Pak. Kalau kurang tidur, gizi nggak bagus, pertambahan berat bayi bagus. Tapi kopinya sendiri tidak membuat terjadinya kelainan pada janin. Tidak membuat kelainan, tidak membuat keguguran, dan lain-lain. Sehingga dibatasi bahwa kamu minum satu hari sekitar 2 gelas espresso, it's fine. Karena dengan 2 gelas espresso masih bisa tidur 6-8 jam per hari. Tapi kalau kita, minumnya sampai 3 gelas, lagi ngapain nih, lagi bikin tesis atau lagi lembur apa nih gitu, jadi kurang tidur kita gitu. Ada deadline dok, ada deadline. Nah, Nyalahinnya deadline ya. Oke, berarti jelas ya pemirsa ya, bagi para ibu hamil, bumil-bumil, ngopi jadinya ya. Ngopi itu nggak masalah, yang penting jangan kebanyakan. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di kopinya, tapi efek secara abis minum kopinya itu jadi nggak bisa tidur, begadang, akhirnya pengaruh ke gizi ya, akhirnya ke janin juga ya. Jadi bijak-bijak deh gitu ya, tetap minum kopi gitu ya, daripada nanti ileran ya. Nggak juga ya, itu mitos fakta lagi, nanti kita bahas someday ya dok ya. Oke, Dokter Cindy, terima kasih, ini mitos faktanya sudah terjawab. Next di segmen selanjutnya kita bahas tentang cegah keguguran